penggerak ya di linear Yogyakarta ya. Itu pematerinya siapa aja sih? Coba dibacain. Jadi ada Bapak Doktor Bapak Yai Aris Setiawan M. Hum, juga ada Bapak Muhammad Jadul Maula. Terus ada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi S. Farm APT. Nah, dan nanti akan dimoderatorin oleh Mas Irfan Afifi. Nah, itu dia. Selanjutnya jadi jangan kemana-mana. Selanjutnya juga nanti masih ada wayang suket. Nah, penasaran kan? Yang Kayak wayang biasanya itu ada kulit. Kulit. Terus tadi wayang kulitnya bentuknya kapal, dikasih bentuknya, background. ada kecebongnya, ada kampretnya, musiknya modern ya toh. Iya. Sing nyanyi suaranya enak, pemain sing wedok lembut syahdu. Waduh, wis tambah. Udah Mas, gak usah dibahas. Aduh, makin malam nanti bahaya Mas. Iya, nanti masih ada sarasehan budaya dan nanti masih dilanjutkan dengan wayang suket. Monggo untuk pemateri dan moderator silakan mengambil posisi. Oke, kami persilakan dengan segala kerendahan hati mengundang para narasumber dan juga moderator untuk menuju panggung yang sudah tersedia. Untuk menyapa para santri yang malam hari ini masih bersemangat ya. Masih semangat? Loh kok lemes toh, kan udah diliburkan gak ada hafalan mutolaah. Nggak ngapalin apa nih? Biasanya hafalan apa yang banyak? Hah? Setoran hafalan apa lagi? Alfiah, kan wis libur toh. Nggak ada hafalan toh. Nanti kalau hafalan bilang ke Ustadznya, Ustadz mau ke acara hari santri. Wah ya wis budal, gak apa-apa. Prai. Sallallahu Muhammad. Niki pematerinya sudah. Yai Jadul monggo. Oke. Mas moderator sampun lenggah? Siap. Oke, kita masih menunggu satu pemateri lagi ya Mas ya. Masih ada 2 pemateri lagi. Panggil lagi Nduk. Oke, kami panggil kepada yang terhormat Bapak Aris Setiawan M. Hum. Juga kepada Bapak Muhammad Jadul Maula. Kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Juga kepada Mas Irfan Afifi. Monggo sareng-sareng lenggah. Lenggah ing papan ingkang sampun dipun siapaken nggih. Monggo lenggah sareng membicarakan budaya. Teng mriko Yai. Nguri-nguri budaya Jawi. Wah, waduh, asik. Jawi. Kapan lagi ya kalau bukan di panggung Krapyak ini ya Mas ya, nguri-nguri kebudayaan Jawi. Pasti seru sekali ini, nanti yang dibicarakan apa bisa jadi besok bikin makalah tentang Hari Santri. Nah, ini juga mungkin bisa jadi apa materinya teman-teman semua. Monggo kepada ini kita alihkan ya. Monggo kepada Mas Irfan Afifi untuk membawakan acara sarasehan budaya ini. Waktu dan tempat kulo aturaken. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Malam ini saya Irfan Afifi akan memandu sarasehan budaya bertema Kandang Menjangan dalam Garis Imajiner Keraton Yogyakarta. Ini sudah ada 3 pemateri yang hadir malam ini. Nanti kita akan ngobrol secara santai, secara ringan, atau mungkin ada yang juga secara berat juga boleh. Waktu nanti saya batasi, jadi tidak perlu panjang-panjang karena masih banyak sekali ada acara yang setelah ini. Jadi saya mohon nanti dari para pembicara mungkin juga ini Kandang Menjangan dalam Garis Imajiner Keraton Yogyakarta. Ini sudah sangat populer, jadi Kandang Menjangan ini termasuk salah satu garis imajiner, garis yang dibayangkan
dari titik-titik yang tersambung dari sejak Merapi, Tugu, Keraton, kemudian Panggung Krapyak atau Kandang Menjangan ini, terus kemudian Parangkusumo atau Pantai Selatan. Jadi itu membentuk satu garis lurus di mana menurut orang-orang Jawa atau orang Jogja pada khususnya itu memiliki arti simbolis tertentu atau memiliki nilai filosofis tertentu, di mana ada banyak yang mengatakan bahwa ini ada nilai filosofis tentang konsep keharmonisan manusia Jawa, keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan sesama. Ini tercermin misalnya dari konsep Khalifatullah yang itu menjadi gelar bagi Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi nanti kalau Sultan itu disewakani, itu dia menghadap ke arah utara, kemudian memandang Tugu yang lurus dengan Merapi, di mana Tugu itu dulu bentuknya itu bukan seperti sekarang. Jadi Tugu itu bentuknya golong gilik, jadi ada silinder begitu, terus puncaknya itu dipuncai oleh bulatan. Itu konsep tentang persatuan antara Kawula Gusti. Jadi manunggaling Kawula Gusti yang maksudnya sebenarnya adalah kemanunggalan antara kawula, para rakyat dan rajanya. Sehingga kalau mereka nyawiji, mereka bisa membangun sebuah tata peradaban keraton yang harmonis selaras dengan kehendak irodatnya Allah Subhanahu wa taala, kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nanti kita akan ngobrol banyak tentang itu. Nanti saya bisa, ini sudah hadir di 3 pembicara di hadapan kita sekalian. Jadi Mas Jadul ini, Mas Kiai Jadul Maula ini seorang kiai sekaligus budayawan dari Kaliopak. Nanti dia akan membincang banyak hal terkait nilai filosofis maupun mendasar Islam dalam kasus ini terhadap poros imajirin ini. Kemudian nanti Mas Wahyudi Anggorhadi ini, Bapak Anggorhadi ini adalah kepala desa Panggungharjo. Jadi nanti dia akan berbicara tentang konteks tradisi, bagaimana cerita tutur masyarakat Krapyak misalnya, khususnya membaca tradisi tutur konsep Kandang Menjangan. Sedangkan di samping kiri saya sudah ada Mas Bapak Dr. Aris Wahyudi, ini dosen pedalangan isi. Nanti dia akan ngomong banyak tentang konsep garis imajeri ini dari sisi pedalangan, begitu. Saya tidak akan berlama-lama, mungkin saya akan persilahkan waktunya kepada Pak Kepala Desa dulu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ingkang kita hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para kiai ingkang boten saged kita sebat setunggalan setunggalipun, ingkang sedaya kita takdimi lan kita bektosi, para ibu, para bapak, para lenggah sedaya, langkung-langkung dumateng Kiai Jadul lan Pak Dr. Aris Wahyudi, Mas Imam Afifi. Berbahagia sekali malam hari ini bisa bertemu, berkumpul dalam satu lingkaran di sisi barat Panggung Krapyak yang merupakan salah satu landmarknya, tidak hanya landmarknya Desa Panggungharjo, akan tetapi menjadi salah satu penanda dari Yogyakarta. Jadi keberadaan seperti yang bisa disampaikan tadi, keberadaan Panggung Krapyak ini tidak pernah lepas dari konteks Yogyakarta karena ini menjadi salah satu penanda. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan lebih banyak menyampaikan dalam konteks kekinian gitu, karena terkait dengan filosofis, terkait dengan budaya tutur dan lain sebagainya nanti lebih banyak Kang Jadul maupun Pak Aris Wahyudi akan menyampaikan hal itu. Tapi bagaimana kemudian
budaya yang ada, yang lahir sejak keberadaan Keraton Ngayogyakarta, kemudian itu bisa menjadi sebuah modal bersama dalam rangka untuk memenangkan masa depan. Jadi ketika berbicara tentang kebudayaan itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Jadi hampir semua kebudayaan lahir dari sebuah nilai, jadi tidak pernah, segala sesuatu itu kan tidak pernah bebas nilai. Mesti ada sesuatu yang melatar belakangi kelahiran sesuatu. Yang tentunya ini nanti akan kita pelajari bersama, dengarkan bersama hal-hal apa saja sebenarnya yang kemudian bisa kita gunakan dalam rangka untuk memenangkan masa depan. Keberadaan bendawi dan objek terkait dengan panggung Krapyak itu sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang namanya nilai. Nilai-nilai itulah kalau bentuk objek barang itu sifatnya tidak pernah abadi. Ini mesti pada satu saat mesti hilang, hancur dan lain sebagainya. Tetapi kalau nilai itu bersifat abadi, dia akan senantiasa menemukan konteksnya dalam segala situasi zaman. Nah, ada beberapa permasalahan hari ini yang kemudian menjadikan kita itu berada dalam kondisi, kalau Clifford Geertz itu nyebut involusi. Involusi itu kita bergerak gitu, kita beraktivitas, kita melakukan banyak hal dan lain sebagainya, tetapi pada dasarnya kita tidak kemana-mana. Jadi setiap hari kita bekerja, setiap hari kita berkarya, setiap hari kita menghasilkan sesuatu, itu tapi pada akhirnya tidak menghasilkan apapun, tidak bergerak kemanapun gitu. Dan itu menjadi sebuah permasalahan yang saat ini kita hadapi. Nah, beberapa hal yang sempat kita sarikan, kira-kira apa sih yang kemudian menyebabkan kita itu menguras energi kita gitu, akan tetapi kok tidak kemudian kemana-mana. Salah satu contoh ini, jadi ruang-ruang sosial kita itu, ruang-ruang sosial kita yang diinisiasi oleh warga desa, diinisiasi oleh masyarakat, oleh kita, baik itu ruang sosial berupa sarasehan semacam ini, terus kemudian ruang sosial berupa pertemuan warga tingkat RT, tingkat dasawisma, tingkat kampung, ruang-ruang sosial yang diinisiasi oleh kelompok kepentingan tertentu, itu terdistorsi maknanya, kehilangan maknanya. Karena hampir semuanya yang kemudian ruang-ruang sosial yang sebenarnya menjadi sebuah arena dalam rangka untuk mentransaksikan ide dan gagasan, untuk membahas permasalahan-permasalahan aktual yang setiap hari kita hadapi itu pada akhirnya tidak bisa terselesaikan melalui ruang-ruang sosial itu. Karena hampir semuanya ruang-ruang sosial tadi, pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh warga itu hampir semuanya berhenti pada dua aktivitas. Kalau ndak arisan ya simpan pinjam. Untung malam ini tidak kemudian kita arisan gitu kan. Tapi yang terjadi kan semacam itu. Nah itu yang kemudian sebenarnya perlu direvitalisasi. Nah nilai-nilai apa yang kemudian harus digagas kembali, didiskusikan kembali dalam ruang-ruang sosial itu, saya kira menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kita itu kehilangan sensitivitas. Kita tidak pernah menganggap bahwasannya ketika ada satu orang anak tidak bisa sekolah itu seolah-olah bukan masalah kita. Kita tidak pernah menganggap bahwa ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak itu seolah-olah juga bukan masalah kita, sehingga tidak perlu didiskusikan dalam ruang-ruang sosial tadi. Kasus terjerat ke rentenir dan lain sebagainya, bahkan anak tetangga hamil tidak kita ketahui siapa bapaknya, itu juga seolah-olah bukan merupakan permasalahan kita yang perlu diangkat, didiskusikan dalam ruang-ruang sosial semacam itu. Sehingga
aktivitas kita ngumpul semacam ini terus kemudian mencurahkan banyak energi itu tidak kemudian melahirkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang setiap hari sebenarnya kita hadapi. Itu yang saya kira itu. Jadi kalau kita berbicara tentang itu, kita kadang-kadang dalam konteks pemerintah desa kita juga heran. Panggung Harjo itu dihuni oleh 28.000 jiwa. 4 diantaranya adalah profesor. Doktornya itu kurang lebih ada 12 orang. Masternya itu mendekati angka 100 orang, sarjananya mendekati angka 1.000 orang. Pendapatan warga desa Panggung Harjo kalau dikumpulkan dalam waktu setahun, itu kurang lebih 86 miliar. Nah kurang pinter apa sih warga desa kita niku, kurang kaya apa sih warga desa, kurang banyak apa warga desa. Menyelesaikan sampah itu loh enggak selesai. Itu kan jadi aneh gitu kan. Mesti ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dalam kontestasi sosial kita yang kemudian mendiskusikan hal-hal yang sekecil itu pun tidak pernah kemudian bisa melahirkan sesuatu gagasan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang setiap hari kita hadapi. Nah, keberadaan panggung Kerapia ini harusnya menjadi sebuah heritage, sebuah cagar budaya, sebuah penanda bahwa sebenarnya ya kita masyarakat Panggung Harjo, masyarakat di sekitar Panggung Kerapia itu sebenarnya lahir dari sebuah gagasan, lahir dari sebuah nilai yang sebenarnya mestinya mampu menyelesaikan hal-hal yang substantif yang sampai hari ini itu tidak pernah kita diskusikan dalam ruang-ruang sosial. Saya kira itu sebagai pemantik diskusi untuk kemudian nanti kita coba dengarkan mungkin banyak hal. Terus terang tidak banyak hal yang bisa saya ketahui karena mestinya nanti yang lebih kompeten untuk membicarakan terkait dengan nilai filosofis budaya tutur, karena kebetulan Pak Dr. Aris Wahyudi itu pedalangan ya, berangkat dari budaya tutur dan lain sebagainya, nanti akan bisa lebih banyak menyinggung hal-hal semacam itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi yang sudah memberi kita latar pentingnya revitalisasi kebudayaan. Jadi mungkin malam ini kita akan ngomong tentang konsep Panggung Kerapia, nilai-nilai maupun kultur, mengeksplorasi kembali kebudayaan, warisan kebudayaan yang bisa membantu kita menegakkan kedaulatan diri kita sebagai, dalam konteks ini masyarakat Panggung Harjo. Karena tadi sudah disitir banyak bahwa Panggung Harjo yang merupakan situs kebudayaan yang menjadi penanda penting di masyarakat ini harusnya memberi sesuatu pandangan kebudayaan tertentu yang sifatnya akhir-akhir ini dikatakan tadi bersifat involutif alias tambah mengkeret sehingga tidak bisa membantu kita sebagai manusia Jawa ataupun manusia Panggung Harjo untuk walaupun sarjana-sarjana pendidikan sudah meningkat dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngomong banyak tentang konsep kebudayaan yang muncul atau tradisi atau nilai filosofis kultural apa yang akan dibabar atau kita warisi dari konsep garis imajiner Panggung Kerapia ini sampai ke ini Yogyakarta. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama yang saya hormati, para pejabat, para punggawa kerajaan, kalau ada, para Pak Lurah ya dengan semua stafnya, narasumber Pak Aris, Mas Arifan, teman-teman panitia, teman-teman santri, para hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Nah,
saya ingin menjelaskan ya langsung saja ya tentang Panggung Harjo ini tempatnya sebagai bagian dari satu disebut tadi sumbu imajiner ya. Jadi enggak imajiner itu enggak kelihatan tapi sebetulnya ada garis. Ya, ada garis dari Laut Selatan, Panggung Harjo, Keraton, Tugu sampai Merapi. Nah, ini sebetulnya sebuah tatanan. Ini sebuah tata kota. Ya. Ini tata kota yang dirancang oleh Sultan pertama Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ya. Ya. Beliau ini dulu nama kecilnya ini Raden Mas Sujono, ya, Pak Aris, ya. Raden Mas Sujono. Ya. Nah, beliau ini sebenarnya seorang santri, ya, santri, seorang santri, adiknya Mbah Nur Iman, ya, sesepuh, ya, pesantren-pesantren di Melangi. Ya. Nah, ngajinya beliau ini dulu di Pondok Tegal Sari, ya, Kiai Kasan Besari, terus juga santri Kelana. Ya, santri Kelana itu dulu, santri dulu itu tidak hanya dalam satu pesantren. Ya. Jadi beliau itu seorang santri dan ahli tirakat. Ya, ada babat yang menjelaskan tentang bagaimana tirakatnya Raden Mas Sujono ini sebelum menjadi seorang sultan. Ya. Jadi ahli tirakat, topo, keliling hutan, ya, di tempat sepi, juga topo ngerame, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, nyamar untuk menghayati kehidupan sebagai manusia, sebagai rakyat, sebagai orang kecil, itu dihayati. Jadi perjalanan hidupnya itu begitu berliku-liku, beliau mempunyai banyak sekali keahlian. Ya. Ya, ahli tirakat, terus mempunyai salah satu yang terkenal dari beliau itu juga, beliau itu di samping seorang ahli perang, ya, strategi perang, ya, diangkat jadi salah satu pahlawan nasional, ya, karena sejarah pendirian Kesultanan Ngayogyakarta ini kan karena dulu Sultan Surakarta Kasunanan Pakubuwono II itu kalah siasat dengan Belanda sehingga banyak wilayah itu dikuasai, karena itu beliau kemudian memberontak tidak rela wilayah Jawa itu lalu dijajah oleh Belanda. Ya. Nah, beliau ahli perang. Nah, di samping ahli perang, beliau ini juga seorang ahli arsitektur. Ya. Nah, sehingga ketika akhirnya ada Palian Negari, beliau diangkat menjadi sultan, ya, Hamengkubuwono pertama itu yang beliau lakukan antara pertama kali membangun tata kota, ya, tata kota. Nah, ini jadi sehingga garis yang disebut garis imajiner atau sumbu filosofi itu sebetulnya ajaran, ya, ajaran pesantren. Ajaran pesantren yang diwujudkan menjadi satu tata kota. Ya. Nah, ini sebenarnya yang jarang diungkap itu sebenarnya sumbangan besar pesantren, ya, Islam Nusantara itu skalanya sebenarnya luas, peradaban. Salah satunya itu yang jarang sebenarnya tata kota. Ya. Kalau kita belajar sosiologi kota sebenarnya ada sumbangan besar cara penataan kota. Ya. Ya. Banyak nanti soal catur gotor dan seterusnya itu. Tapi ini konteks kita diskusinya hari ini sumbu imajiner, ya. Nah, ini jadi cuma bagian dari ajaran Islam Nusantara. Kalau kita hari santri itu, ya, lalu PBNU dulu muktamar itu membangun satu tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban bangsa dan dunia. Ya. Ini salah satu wujudnya sebetulnya ini, ya, tatanan ini, ya, yang disebut sumbu imajiner, sumbu filosofis. Tapi sebenarnya kita santri lebih baik ini sebenarnya ajaran yang digelar, ya, bukan melalui tulisan. Ya, bukan melalui tulisan, tapi melalui hal, ya, melalui al-kaun, ya, kauniyah. Jadi kalau teman-teman santri di Pondok Krapyak ngaji Al-Quran, ngaji kitab itu namanya mengaji ayat-ayat kauniyah. Ya. Lah beliau Sultan Hamengkubuwono pertama itu juga mengajarkan ilmu pesantren tapi melalui ayat-ayat kauniyah. Bukan pakai lisanul maqal, tapi lisanul hal. Ya. Jadi kalau saya melihat panggung lalu sampai karena itu sebenarnya kayak ngaji tapi melalui keadaan, melalui tatanan, melalui tanda-tanda yang ada di dalam arsitektur dan seterusnya itu. Lah makna apa, ajaran apa yang diwujudkan melalui konsep garis itu? Ini adalah tatanan tadi banyak disebut, ya, yang sering kali disebut ajaran manunggaling kawula Gusti, atau dalam bahasa pesantren itu lebih hablum minallah,
hablum minannas dan hablum minal alam ya. Kesatuan antara manusia, Tuhan dan alam ya. Nah, ini garis ini sudah menggambarkan itu ya, kesatuan antara makrokosmos, mikrokosmos ya. Makrokosmos itu digambarkan laut selatan sama gunung Merapi, yaitu alam ya. Itu terkait satu kesatuan, itu 4 unsur alam ya. Air ya, laut itu air, lalu tanah, gunung itu api ya, gunung Merapi, lalu udara ya, 4 unsur ya. Ini satu kesatuan yang apa? Ini bagian dari manifestasi perwujudan dari sifat rahmaniyah ya. Kasih sayang Tuhan, welas asihnya Tuhan, itu wujudnya adalah alam ya. Karena itu salah satu gelar Sultan Jogja itu Ngabdur Rahman ya, hambanya dari Tuhan yang maha welas asih. Wujud konkretnya adalah unsur alam ini, kesatuan itu. Nah, sehingga di Yogyakarta itu diperhatikan betul laut selatan sama Merapi ya. Tiap tahun ada labuan itu bukan sarjan dalam arti syirik, itu sebetulnya menjaga ikatan hubungan ya. Laut selatan dengan Merapi ya. Karena alam ini sudah memberikan perlindungan, diciptakan Tuhan sebagai penunjang untuk kesejahteraan manusia, manusia wajib merawat hubungan ya. Disapa, diakui, dihormati ya. Sehingga terjalin rakyat ya. Nah, lalu Panggung Harjo, Kraton dan Tugu itu mikrokosmos, jagat cilik. Kalau laut selatan Merapi itu jagat gede, Panggung Harjo, Kraton, Tugu itu masuk bagian dari jagat cilik ya. Yang membawa makna sebenarnya ini ajaran tentang sangkan paraning dumadi ya. Tahu nggak ini adik-adik mas-mas ini? Sangkan itu asal ya. Sangkan yang dumadi asal usulnya kita manusia, makhluk itu dari mana berasal. Paraning dumadi itu tujuannya, mau kemana tujuannya ya. Nah, ini menggambarkan ajaran itu, sangkan paraning dumadi dalam bahasa pesantren disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Kita semua itu asalnya sebenarnya dari Allah dan akan menuju ke Allah. Nah, ajaran untuk itu diwujudkan dalam bentuk tatanan ya. Panggung Harjo, Kraton dan Tugu. Apa maknanya begini ya? Sebagai asal ya, asal yang itu sudah tergambar hubungan antara panggung dengan tugu ya. Ini panggung ini sentral sekali ya, ternyata nama Panggung Harjo itu sebetulnya merujuk ke panggung ini ya. Intinya desa Panggung Harjo itu sebenarnya di panggung itu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan Linggayoni ya. Ini soal bapak dan ibu. Asalnya manusia kita itu lahir dari bapak dan ibu. Coba tebak, yang bapak siapa? Yang Tugu apa Panggung? Jadi bapaknya itu Tugu ya, yang usul asalnya ini ibu ya. Jadi Lingga dan Yoni. Ya, ini prinsip penciptaan ya. Kita manusia itu harus mengingat asalnya. Asal kita itu ya dari bapak dan ibu memang yang mendapatkan, ditakdirkan Tuhan menjadi sebab munculnya kita manusia ke dunia. Bapak ibu kita juga dari bapak ibunya lagi, bapak ibunya lagi dari bapak ibunya lagi. Sampai nanti dari Nabi Adam. Nabi Adam nanti jisimnya dari alam, rohnya dari Nur Muhammad. Semua diciptakan Tuhan. Jadi diciptakan Tuhan tapi melalui sebab pernikahan. Ya. Jadi semua alam diciptakan melalui sebetulnya sebab akibat hubungan pernikahan. Kalau dalam bahasa pesantren mungkin lebih akrab kita itu antara kolam dengan loh mahfud. Ya. Nah itu bisa dianggap Tugu itu juga kolamnya pena. Loh mahfud itu lembaran yang ditulisi. Antara pena dan lembaran itu terjadi pernikahan. Lahirnya apa? Tulisan, huruf, kata-kata, kalimat, makna, ajaran. Ya. Nah itu asal, ya, mengingatkan, ya, kita diingatkan asal usul kita itu, ya, dari proses pernikahan bapak dan ibu dilambangkan. Nah panggung ini jadi melambangkan yoni, ya, ibu, ya, tempat benih itu ditanam, ya, proses pertemuan antara airnya bapak dan airnya ibu di panggung itu.
Sehingga nanti ini terkait dengan dulu katanya ada kampung kalau saya di buku itu mijen itu artinya wiji, tapi tadi dari kata Pak Lurah sebenarnya ada kampung mijil, itu kelahiran nanti ya. Di proses pertemuan bapak ibu ya, lalu terjadi buah anak lalu mijil, ada kelahiran di kampung itu ya. Nah karena itu mesti dijaga ya, dijaga di desanya sekitar namanya kerapia. Jadi kerapia itu kalau dalam kultur Jawa kuno itu tempatnya roh-roh suci ya. Jadi kalau dalam proses pertemuan sperma itu lalu lahir mudghatan ya, jadi darah, segumpal darah lalu jadi daging, supaya dia jadi manusia itu unsur rohnya masuk, roh suci ya. Jadi alam roh ya, yang lalu kenapa suci? Karena itu masih beriman ya, dalam Al-Qur'an disebut alastu birabbikum, ditanyai kan. Mereka menjawab qalu bala. Ini roh-roh suci di kerapia ya. Nah, ini yang harus diingat ya, diingat proses penciptaan itu karena perlu dijaga. Sehingga di sini kalau saya sih memaknai lalu ini kerapia ini lalu jadi tempat berburu menjangan, kidang itu kalau dalam makna pralambang kidang itu sebenarnya lambang angin ya. Jadi menjala angin ya. Menjala angin itu ada ungkapan di bahasa Jawa itu siapa orang yang bisa menjala angin, dialah manusia utama. Ya, jalma utomo itu iso jaring angin. Angin itu dilambangkan dengan kidang sebetulnya ya, kidang. Karena itu untuk proses untuk supaya kelahiran manusia ini terjaga, proses pembuahan benihnya itu ya, itu orang tua itu harus menjaga dengan selalu dia menjaring angin itu berzikir, menurut saya itu ya. Menzikir mensucikan itu. Dalam lakon wayang ada mencari kayugung susuing angin, itu lambang manusia ya. Kayugung itu jasad kita, susuing angin itu menjadi tempat bersarangnya roh kita ya, sementara ya, bisa masuk keluar ya. Nah itu menjaring angin supaya roh yang masuk ya ke dalam calon jasad itu betul-betul terjaga ya. Terjaga ya. Dijaring ya, betul-betul diupayakan ya, dipilih. Itu makna penting panggung kerapia itu sebenarnya ajaran tentang itu ya, tentang proses pembenihan ya manusia. Nah kemudian lalu paraning dumadi tujuannya kenapa? Nanti kalau udah mijil, makanya dulu di sekitar situ tanamannya itu tanaman asem sama tanjung ya. Anak kecil itu asem itu yang semake, menyenangkan, tanjung itu disanjung-sanjung ya, dirawat ya supaya dia selalu bahagia, selalu senang ya, dan bisa menyenangkan ya. Nah perjalanan berikutnya garisnya itu lurus ya. Yang namanya sumbu imajiner itu garisnya itu dari selatan ke utara. Kalau dari utara ke selatan kebalik ya. Tapi sekarang ini memang aneh ya, ini zaman aneh kebalik-balik gitu. Diwalik. Jadi kirap kemarin hari santri itu kok kirapnya dari utara ke selatan. Jadi itu sebetulnya nabrak sumbu imajiner ini secara makna ya. Tidak menuju ke sang paran gitu loh, tapi justru balik ya, sumbu ya. Nah ini nanti masuk alun-alun selatan ya, itu masuk regol itu dulu alun-alun itu untuk tempat latihan ya, tempat latihan di mana di situ banyak pasir-pasir yang itu ada pintunya 5. Alun-alun selatan itu melambangkan panca indera. Ya, jadi ketika anak kecil baru lahir itu masih ambiar ya, masih pasir, dia belum bisa mengendalikan panca inderanya itu ya, masih ambiar. Lalu ke dalam lagi, saya cepet aja nanti ada bangsal magangan, itu lalu magang ya. Jadi itu kemudian ketika anak-anak remaja itu sebenarnya magang untuk dia mengendalikan panca inderanya, tujuannya untuk melahirkan akhlak yang baik, perilaku yang baik ya. Sehingga nanti dia bisa ke dalam lagi ya, ketemu bangsal Proboyekso, itu ada cahaya yang besar ya. Itu pencerahan ya, lambang dari pencerahan supaya dari bangsal Proboyekso nanti ada bangsal Siti Inggil ya. Sehingga derajatnya makomnya naik. Ya. Tadinya itu manusia yang masih bersifat hewan, artinya kalau masih hanya menuruti keinginan hawa nafsu, kalau sudah naik Siti Inggil dia menjadi manusia. Menjadi khalifatullah ya, naik Siti Inggil, karena menghadapnya ke utara ya, menghadapnya ke utara itu yang dilihat tugu
itu menjadi tujuan. Tugu itu apa? Melambangkan alif. Ya. Jadi kalau dalam kerangka asal tadi itu, sangkan itu tugu dan ini menjadi lingga dan yoni, tapi dalam kerangka paran tujuan, tugu itu bermakna alif. Alif itu apa? Alif itu ya sebenarnya bukan huruf, pralambang ya, di mana kehadiran asma Allah itu di situ. Ya. Alif ya. Jadi kalau ada ditanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada petunjuk jalan yang lurus. Itu sebenarnya jawaban dari Allah itu alif. Jadi alif itu melambangkan di situ, di dalamnya itu ada apa? Menjadi tempat untuk asma Allah ada di dalamnya itu, dan juga bersifat mengumpulkan sifat-sifat Allah yang banyak sekali. Jadi hampir semua asmaul husna itu terkandung maknanya di dalam alif. Itu yang menjadi tujuan ya, dan itu lurus siratal mustaqim. Jadi seorang sultan itu kalau menghadap ke utara, menghadap alif itu dia hanya melihat Allah ya, sudah lepas ya, karena nanti sebelum masuk ke Siti Inggil Sinewako itu ada namanya itu hening ya, jadi dia harus hening ya. Ya, ketika udah panca indera dikendalikan lalu hening, dia hanya konsentrasi. Nah itu dihadapi di situ nanti lambangnya nanti abdi dalam itu berbagai macam rupa, itu melanggar warna-warna manusia, semua rakyatnya itu diayomi semua ya, semua strata sosial, lapisan sosial semua dilindungi semua, tapi dia semata-mata hanya yang dilihat alif. Ya. Nah itu lurus, jalan lurus, makanya lurus ya, lurus. Nah godaannya itu di sisi kanan kiri jalan itu ya. Ada godaan di kepatian itu lambang godaan kekuasaan duniawi. Lalu ada pasar Brengharjo, itu lambang godaan apa? Uang, harta benda ya. Jadi godaannya tahta, harta dan wanita. Sebelah kiri ada apa? Ya tahu, sudah tahu semua malah ya. Jadi godaan itu yang di sisi yang lurus itu langsung dari apa? Pagelaran Siti Inggil, Pagelaran melewati Ringin Kurung, lurus itu langsung Tugu. Enggak penggok. Nah, kalau tergoda ya menggok ke Brengharjo, ingin jualan apa, menggok lagi ingin ke Kepatian, menggok kiri kemana gitu. Nah, itu godaan semua. Itu enggak siratal mustaqim ya. Jadi itu lambang gitu. Itu tujuan. Nah, orang kalau sudah manteng ke situ, nah, lalu Gunung Merapi itu lambang jati diri yang kokoh ya. Ya, jati diri kokoh sehingga ketika dia menjadi khalifatullah ya, orientasi dari apa perbuatannya itu semua akan jadi rahmat ya. Makanya namanya hamemayu hayuning bawono. Karena apa? Manusia yang hidup di dalamnya itu mengalami proses tadi itu ya. Sejak dari pembenihan itu sudah dijaga kesucian rohnya, lalu melalui proses pendidikan ya, di alun-alun latihan perang, latihan apa, lalu magang, ya, lalu sampai pencerahan di Proboyekso, kemudian naik Siti Inggil. Ya, itu sebenarnya lambang apa tujuan dari pendidikan kemanusiaan itu. Ya. Ini sebenarnya makna dari garis filosofis imajinasi ajaran pesantren untuk membentuk yang namanya insan kamil. Ya, jadi sehingga orang-orang menjadi kawula Yogyakarta itu sebenarnya orang yang memasrahkan dirinya untuk mengikuti teladan dari Sultan untuk dididik untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sejati ya. Sehingga lalu kalau yang lahir adalah manusia yang sejati, maka tatanan yang terjadi adalah hamemayu hayuning bawono ya. Jadi kesejahteraan dunia itu dimulai dari apa jatining menungso ya, kesejatian manusia itu melalui prosesnya itu. Nah, ajaran itu dilambangkan garis imajiner tadi itu ya. Laut Selatan, Panggung, Keraton, Tugu dan Gunung Merapi ya. Barangkali itu ya Mas Ervan Afifi. Ini tantangan kita ya, tantangan kita hari ini kalau kita menyadari sehingga kalau kita lewat ya teman-teman yang dari luar Jogja lewat melihat Panggung Krapyak, kita lihat sangkan paraning dumadi kita, tujuan kita itu dari mana sih asalnya, mau kemana sih, lalu harus bagaimana perilaku saya, harus bagaimana cara belajar saya, itu sebenarnya itu ayat-ayat kauniyah ya, itu ayat-ayat kauniyah. Jadi ini dakwah sebenarnya, dakwah tapi melalui bangunan, dakwah melalui arsitektur, dakwah melalui tata kota ya, tanpa disadari itu semua dakwah. Nah dulu katanya sih
jalur Malioboro itu arus lalu lintasnya itu dari selatan ke utara. Ya. Nah nggak tahu Belanda campur tangan paham mungkin dirusak itu kemudian dibangun rel gitu, lalu terus arus lalu lintasnya sekarang malah dari utara ke selatan ya. Jadi itu kemudian menjadi garis ini lalu menjadi tidak terbaca ya. Saya kadang membayangkan ini kalau ini ada kitab yang terbuka tapi tidak dibaca, itu seperti Quran dibiarkan di pojok juga tidak dibaca, apalagi dimaknai ya. Sama menyedihkannya sebenarnya, sama menyedihkannya ya. Apalagi dengar-dengar memang tantangan kita ini ya, kontradiksinya itu hari ini sumbu imajiner itu mau didaftarkan ke UNESCO nggak salah ya, sudah atau belum ya, menjadi heritage dunia ya, menjadi warisan dunia. Tapi pada saat bersamaan sebenarnya tidak dibaca dan tidak dijalankan karena Jogjanya enggak sekarang menghadapnya ke selatan, madep ngidul, padahal Jogja itu madep ngalor ya, ya menuju ke Tuhan, menuju ke alif. Tapi kalau ke selatan itu malah membelakangi alif, mengejar selatan. Nah, Desa Pangungharjo jadi di depan. Jadi kalau dalam kerangka ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut uri handayani, itu yang di depan itu keraton ya. Ing ngarsa sung tulodo karena disebut ngarsa dalem kan di depan ya. Lalu yang di tengah para kerabat, para sentono itu ing madya mangun karsa. Nah, yang di belakang ini saya pesantren. Tutwuri handayani, handaya itu memberdayakan, memberi daya. Ya, memberi daya, memberi kekuatan. Nah, ketika Jogja dibalik madhab ngidul, yang di belakang jadi di depan. Pangungharjo di depan. Nah, ini jadi agak rumit maknanya ya, menjadi maknanya rumit. Tapi ya mungkin itu tanda-tanda akhir zaman atau gimana kalau di waktu ada Kampung Mataraman di Pangungharjo itu jangan apa sekarang itu yang di depan itu di Kampung Mataraman, tapi untuk jualan di sana untuk jualan makanan ya. Tapi itu tantangan kita bersama ya. Jadi kalau kemudian di pesantren kita sering diingatkan kiai kalau Qur'annya dibaca ya, jangan hanya digeledakke, ditumpuk di pojok, dibaca. Sama tantangan kita ini kitab yang tanda-tanda alam itu juga dibaca, ayat-ayat kauniyah yang tergelar ya, setiap hari kita lewati, kita lihat itu juga dibaca. Itu paling enggak ya, kalau secara sosial secara ini agak rumit, tapi paling enggak di dalam pikiran dan hati kita itu bisa menjadi bahan refleksi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah banyak diungkapkan, menarik sekali. Jadi ini adalah garis sumbu imajineri adalah perwujudan dari dakwah bilhal begitu. Jadi dia merupakan wujud dari penerjemahan ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh Hamengkubuwono Kerto yang merupakan seorang santri par excellence yang berusaha menerjemahkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi atau ajaran dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Itu sudah terpapar secara indah dirumuskan oleh para petinggi kita atau para pemimpin kita dahulu yang merumuskan konsep kehidupan yang baik untuk kita yang teladani agar bisa menegakkan kedirian manusia. Tadi diceritakan misalnya proses perjalanan manusia dari sejak lahir sampai meninggal atau menuju pada Tuhan. Proses pendidikan mengendalikan ego, mengendalikan panca indera dan lain sebagainya agar membentuk kalau dalam bahasa saya itu menegakkan alif kemanusiaan dalam diri kita disimbolisasikan oleh tugu golong gilik. Nah, ini penting nanti bisa disambung dari perspektif yang lain dari Pak ini, monggo silakan, saya persilakan.